Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tak henti-henti untuk nikmat yang Allah beri. Kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, diberikan oleh Allah kesehatan, dan Allah berikan hidayah yang membuat kita masih berada di dalam Islam dan di dalam iman sampai sekarang. Salah satu nikmat detil yang Allah berikan adalah bahwa Allah masih menggerakkan kaki kita ketika azan berkumandang ke rumahnya untuk menunaikan salat berjamaah seperti biasa. Tidak gampang itu sebenarnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kata Allah. Itu susah itu. Untuk menjaga salat tepat pada waktunya berjamaah di masjid, dan itu istiqomah kita lakukan, susah. Yang salat jamaah di masjid banyak, tapi yang tetap salat jamaah di masjid tidak. Ada yang misalnya melakukan 3 hari, hari keempat selesai. Itu juga nanti akan kita lihat dengan sangat jelas di dalam bulan Ramadan. Bahwa di hari-hari pertama bulan Ramadan itu penuh masjid di mana-mana. Masjid menasah semua penuh. Sampai ke teras, sampai ke lapangan parkir dan sebagainya. Tapi berapa lama bertahan? Dia hanya bertahan biasanya 5 hari. Semakin ke ujung bulan Ramadan, semakin sedikit orang-orang. Ada alasan nanti, kamu gampung. Kita jauh gampungnya hanati urun. Ya. Jadi sama juga kejadiannya. Di gampung kayak gitu juga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa sholat tepat pada waktunya, di mana azan berkumandang secara berjamaah, itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena memang sholat itu istimewa. Saking istimewanya perintah sholat itu, sholat adalah satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah langsung transaksinya di Sidratul Muntaha. Yang lain dikirim oleh Allah. Kalau bahasa kita di WA. Ya. Yang lain dikirim oleh Allah melalui Jibril. Tapi sholat khusus diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diundang ke Sidratul Muntaha untuk menerima. Dan Allah menyebutnya hadiah. Kita kemudian menganggapnya kewajiban. Itu sebabnya dalam bahasa Nabi, sholat itu istirahat. Boleh tanya sama dokter kalau kita sakit. Salah satu yang paling sering disuruh oleh dokter adalah istirahat. Bapak banyak istirahat. Karena itu kalau yang nggak mau istirahat sengaja dirumahkan di rumah sakit. Dan diikat kita di rumah sakit. Dipakai suntik khusus. Sehingga nggak bisa lari kita. Ya. Namanya infus. Kenapa? Itu dipaksa untuk istirahat. Ada orang-orang yang memang susah sekali istirahat. Saya kemarin sekitar sebulan lalu di opname saya. Tapi karena saya juga orang-orang yang sering berkegiatan, dalam keadaan di opname itu pun saya buka laptop. Ya, dan ditegur oleh rektor. Ditegur oleh dokter. Sudah dipaksa istirahat, Bapak masih kerja juga. Ya. Artinya sudah dibuat sakit sama Allah, disuruh istirahat, tapi kita tetap kerja juga. Kenapa? Karena istirahat itu kita butuh. Mau atau enggak mau, tapi kita perlu itu. Dan salah satu yang dianggap istirahat oleh Nabi adalah sholat. Makanya ketika Allah menyebutkan dijadikan malam oleh Allah untuk istirahat, itu bukan berarti sepanjang malam kita tidur. Karena ternyata ada orang-orang istimewa yang Allah sebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jauh lambung mereka dari tempat tidur. Artinya apa? Mereka tidur tapi tidak banyak. Maka tidak disebutkan tidak ada lambung mereka di tempat tidur, tapi disebutkan jauh. Artinya apa?
Mereka juga tidur, tapi mereka bangun di sebagian malamnya untuk sholat. Padahal sholat yang beliau bangun itu, yang mereka bangun itu, bukan sholat wajib. Ya. Fatahajjada bihi nafilatan lak. Itu ibadah tambahan, bukan ibadah kewajiban. Dan kalau orang yang sudah rutin sholat tahajudnya, maka jangan tanya lagi sholat zuhurnya. Jangan tanya lagi sholat asarnya, sholat subuhnya. Kalau sholat tahajudnya sudah rutin. Dan salah satu di antara penikmat sholat yang luar biasa adalah Muhammad SAW. Maka salah satu ibadah yang hampir tak pernah ditinggalkan oleh Muhammad SAW adalah tahajud malam. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Nanti di dalam bulan Ramadan ada namanya sholat tarawih. Ada orang-orang yang mengambil dalil, makanya mereka sholat tarawihnya tidak lagi setelah 3 malam awal, karena memang ada dalil. Rasul 3 malam sholat tarawih di masjid. Itu sebabnya aku nggak datang lagi, aku ikut sunnah. Ya. Apa yang Rasul buat, aku buat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasul punya alasan supaya itu tidak menjadi kewajiban. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban itu langsung terasa tidak ada kenikmatan. Saya kebetulan almarhum ayah saya kuakir, tukang nikahin orang. Yang ceri, beliau, yang buat ceri beliau juga yang teken nanti. Ya. Maka ada banyak orang yang ingin ceri itu yang datang ke rumah. Karena kalau nikah kadang-kadang bisa nunggu mereka. Tapi kalau ceri nggak bisa nunggu. Ya, itu hari-hari Minggu datang ke rumah. Curhat istri, curhat suami. Saya nguping. Saya masih kecil waktu itu. Dan salah satu yang saya kupingi adalah ternyata banyak di antara mereka yang ingin bercerai karena sudah lama nggak kontak fisik. Sudah lama tidak terjadi kewajiban suami istri. Kenapa itu menjadi sesuatu yang bahkan mereka hindari? Padahal dulu itu mereka cari-cari. Karena itu sudah diganti namanya. Dari keharaman menjadi kewajiban. Sebelum nikah itu haram. Makanya itu terasa nikmat sekali. Sebelum nikah. Tapi setelah nikah itu bukan lagi haram. Justru wajib. Maka istilahnya adalah kewajiban suami istri. Begitu nama wajib masuk ke situ langsung nama enggak? Ya. Kenapa? Wajib. Dulu waktu saya mahasiswa, saya kerja sebagai penyiar radio. Salah satu acara yang saya pegang waktu itu adalah resensi film. Dulu saya suka nonton film. Tapi begitu saya dapat tugas resensi film, dalam 1 minggu saya harus menonton 5 film. Dan itu wajib. Langsung nggak enak. Itulah sebabnya saya berhenti nonton film. Ya. Langsung nggak enak. Kenapa? Kata-kata wajib menjadi beda. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun secara fikih salat itu wajib, Rasul menganggap sholat itu istirahat. Dan istirahat itu nikmat. Kenapa? Kita melepaskan diri dari semua beban yang kita miliki dan kita siapkan diri untuk berleha-leha saja. Apa namanya? Istirahat. Tapi di Indonesia adalah orang-orang jelas sekali menunjukkan bahwa istirahat dengan sholat itu dipisahkan sama mereka. Di mana bisa kita tahu itu? Coba lihat kalau acara-acara dibuat, langsung ditulis isoma, istirahat, sholat, makan. Kan beda istirahat dengan sholat. Ya kan? Padahal istirahat itulah sholat. Sholat itulah istirahat sebenarnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali orang yang capek hidupnya. Lelah sekali kejadian dalam hidup mereka. Banyak sakit akhirnya. Dan sebagian besar dari penyakit ternyata justru banyak muncul dari beban pikiran yang terlalu berat mereka tanggung selama hidup mereka. Maka semakin penting istirahat. Dan semakin penting istirahat, semakin penting sholat. Cuma masalahnya adalah kita, karena sholat itu kita anggap kewajiban, sama sekali sholat itu tidak merasa sebagai istirahat. Bahkan dalam sholat pun kita pikir pekerjaan. Dalam sembahyang kita pikir pekerjaan. Dan itu akan nanti terlihat bahwa setelah sholat, cepat-cepat kita pengen melakukan lagi balik ke pekerjaan kita. Kenapa? Karena sholat tadi sudah selesai. Apa selesai? Kewajiban. Padahal, salah satu
dari pentingnya sholat justru tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu ada waktu yang membuat kita bisa tenang dalam setiap rukunnya. Tenang itu kapan tenangnya? Ketika kita sudah berhasil melepaskan diri dari macam-macam. Maka tidak ada satupun yang secara eksplisit Allah kecam orang ibadah dengan neraka kecuali sholat. Wailul lil musallin. Jelas sekali. Wailul lil musallin. Celaka orang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lalai dengan sholatnya. Harusnya sholat itu jadi istirahat, justru jadi beban buat dia. Alladzina hum yura'u. Karena dia rencananya bukan mau istirahat. Tapi dia hanya ingin mempertontonkan bahwa dia sudah sholat. Itu saja. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh kualitas sholat mereka. Jadi kita-kita yang sholatnya masih berantakan, itu langsung akan terlihat dari kualitas hidup kita. Oke, ada banyak orang yang mungkin hidupnya sejahtera, gampang didapat apa yang mereka mau dalam hidupnya. Tapi ketenangan hati tidak bisa ditipu oleh mereka. Dan itulah hubungannya dengan sholat. Ada cerita bagus, ada seorang anak Turki di Amerika, anak perempuan. Anak perempuan ini dia tidak taat sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hobinya tiap malam adalah dugem. Salah satu hobinya tiap malam adalah ke diskotik, mabuk-mabukan, dancing sama kawan-kawan. Dia orang Islam, anak Turki. Dan dia berkawan dengan salah satu anak Amerika. Asli anak Amerika, bukan orang Islam. Yang juga kawan dugemnya. Kalau anak-anak sekarang bilang partner in crime. Ya. Jadi sama mereka, dua-duanya suka dugem, suka dancing, suka mabuk, suka maksiat dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah si Turki ini, dia tidak pernah tinggalkan sholat. Itu yang menarik. Bahkan pernah suatu ketika si Amerika ini mampir ke rumah kosnya dan ngajak si Turki untuk ke diskotik, si Turki bilang, tunggu sebentar, aku tunggu Isya. Coba bayangkan. Aku tunggu Isya, nanti setelah Isya baru kita mabuk. Itulah kira-kira. Ya. Aku tunggu Isya dulu, aku sholat Isya, habis Isya mabuk kita. Nah, gitulah kira-kira. Setelah sholat Isya baru mereka pergi. Yang Amerika ini tahu juga sedikit banyak tentang Islam, sehingga dia tanya sama si Turki. Aku heran dengan kamu. Biasanya orang yang menjaga sholatnya, yang menjaga ibadahnya, itu semua kelakuannya baik juga. Enggak ikut minum-minuman keras seperti ini, enggak ini, enggak itu, dan sebagainya. Tapi kamu sholat, kamu terjaga 5 waktu, tapi kamu ikut macam-macam yang beginian. Apa maksudmu? Kata si anak perempuan Turki ini, aku tahu hubunganku dengan Allah tidak baik. Aku tahu hubunganku dengan Tuhanku tidak baik. Dan aku belum mampu untuk membuatnya jadi baik. Karena itu sholat itu benteng terakhirku. Karena sholat itu asal katanya silah sebenarnya. Artinya tali. Intinya adalah itu tali ikatan aku dengan Allah. Yang lain boleh putus, tapi tali ini nggak boleh putus. Aku berharap tali ini makin menguat. Sehingga lama-kelamaan aku akan kehilangan niat untuk bermaksiat. Dari situ kita belajar bahwa sholat itu benteng terakhir. Kadang-kadang yang lain sebenarnya kita bilang boleh, nggak boleh juga. Ya. Kita bilang misalnya boleh bermaksiat, nggak salah aja. Apalagi dipotong oleh orang nanti, dimunculkan di WA macam-macam. Kita Ilham bilang boleh bermaksiat. Tapi sholat itu nggak boleh tinggal. Itu pembeda. Al-ahdul ladzi, kata Nabi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Beda antara kita dengan mereka sholat. Nggak disebut puasa, nggak disebut ngaji, nggak disebut jilbab. Walaupun sebenarnya jilbab langsung terkesan itu orang Islam. Ya kan? Nabi nggak sebut itu. Yang Nabi sebut adalah as-sholah. Al-ahdu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah. Kemudian lanjutannya lebih ngeri lagi. Faman tarakaha. Karena itu siapa yang dengan sengaja meninggalkannya, faqad kafara. Dengan pasti, dengan sungguh dia pembangkang kafir.
Tidak ada ibadah lain yang disebut kafarah selain sholat. Selain meninggalkan sholat. Maka orang-orang kita, orang-orang tua Aceh ketika melepaskan anaknya merantau, tidak diingatkan yang lain. Yang diingatkan baik tua semayangnya. Baik tua semayang. Anak kebegah, baik tua sedekah. Karena sedekah justru bahaya. Kalau anaknya makin banyak sedekah, makin leulah kepeng. Ya kan? Atau jangan lupa puasa misalnya, nggak ditanya, nggak disebut. Yang disebut selalu adalah baik tua semayang. Dan setiap kita mau menilai seseorang baik atau enggak, yang ditanya bukan puasa, yang ditanya bukan haji, yang ditanya apa? Naik semayang, Ji. Itu dia. Kenapa? Itu benteng terakhir. Itu posisi standar paling awal. Sehingga kalau sholat kita tidak sempurna, sholat kita hilang. Jangan harap yang lain akan terperbaiki kemudian. Saya lupa menyebutkan tadi, anak Turki yang tadi, akhirnya kembali dia hijrah kepada Islam. Dan anak Amerika yang bersama dia itu masuk Islam. Ya. Anak yang Amerika bersama dia tadi masuk Islam. Kenapa? Karena sholat itu menjadi pembeda. Maka jangan ada lagi ungkapan kalau hari ini kan ada banyak orang bilang rugi ke sholat tapi ke pacaran. Rugi ke sholat tapi ke korupsi. Rugi ke sholat tapi ke masih buat begini dan sebagainya dan sebagainya. Nggak rugi. Tetap nggak rugi. Kalau masih belum mampu meninggalkan pacaran, tetap saja sholat. Nanti sholat yang menguat pelan-pelan akan menghindari yang demikian. Kalau yang belum mampu menghindari korupsi, tetap sholat. Bukan tetap korupsi, tetap sholat. Ya, tetap sholat. Jangan nanti dibalik. Ya, rugo dan semayang karena ada korupsi. Kakak, kenapa yang semayang itu? Ya, kan? Itu lain cerita. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kejadian. Apapun dosa yang kita kerjakan, apapun konsep yang terjadi dalam hidup kita, sholat adalah benteng standar. Maka jangan pernah kita sepelekan sholat. Mungkin yang lain akan kejadian, tapi sholat jangan. Itu sebabnya sholat tidak bisa digantikan. Puasa bisa digantikan dengan fidyah, sholat enggak. Itu sebabnya sholat itu kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa juga berbaring, coba berdiri lagi. Ya kan? Karena kondisinya memang apa lagi yang kita nggak bisa coba. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah konsep yang paling standar dalam hidup kita. Maka kita jaga sholat kita baik-baik, makin sempurna sholat kita, insya Allah makin baik kualitas hidup kita nanti. Bukan saja di dunia, tapi nanti juga di akhirat. Karena awala yuhasabu, nanti di hari akhirat yang pertama sekali dihisab sholat kita. Jadi kalau sholat nggak benar, yang lain nggak diperiksa pun, bukan nggak diterima, nggak diperiksa, diperiksakan. Ya, kalau seandainya sholat nggak benar, maka kita mulai dengan sholat dan itu standar awal. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.